Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Gustiriko Nabila dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Ilmu Kesehatan Masyarakat BP 1811213036 ingin menyampaikan sedikit materi tentang permasalahan pelayanan di rumah sakit. Berikut videonya. Baiklah, di kesempatan kali ini izinkan saya membahas tentang permasalahan di fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit kepada Saudari Salwa. Jadi bentuk pelayanan rumah sakit ini terbagi atas 5, yaitu ada pelayanan administrasi, di mana di sana ada gedung administrasi, rumah sakit, dan pendidikan. Selanjutnya ada pelayanan medis, di mana di sana ada rawat jalan, gawat darurat, bidan sentral, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pelayanan penunjang medis, di mana terdiri atas radiologi, instalasi farmasi, instalasi laboratorium, instalasi gizi, dan kamar jenazah. Selanjutnya ada pelayanan perawatan, yaitu terdiri ICU, fisioterapi, rawat inap, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pelayanan penunjang non-medis, di mana di sana terdapat laundry, instalasi pemeliharaan sarana, dan lain sebagainya. Lalu apa saja sih masalah pelayanan yang sering terjadi di Indonesia? Itu tuh terdiri atas 5 permasalahan. Yang pertama ada sapability, yang kedua ada accessibility, yang ketiga ada capacity. Dan selanjutnya ada affordability. Yang terakhir ada lamanya waktu tunggu pasien untuk mendapatkan pelayanan rumah sakit. Di sini tentang lamanya waktu tunggu pasien untuk mendapatkan pelayanan rumah sakit sering banget terjadi di rumah sakit yang ada di kota kita, terutama di rumah sakit pemerintahan. Jadi di sini kita akan membahas tentang antrian di rumah sakit. Lamanya waktu tunggu pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, antrian panjang ini di rumah sakit sudah menjadi permasalahan yang biasa yang ada di pelayanan kesehatan di Indonesia. Pasalnya, masyarakat harus mengantri lama untuk bertemu dokter yang seringkali lebih singkat dibandingkan waktu tunggunya. Jadi padahal untuk standar waktu tunggu di rumah sakit, pemerintah sudah menetapkan standar minimal pada setiap pelayanan. Misalnya pada pasien rawat jalan, standar waktu tunggunya tidak lebih dari 60 menit sejak pasien mendaftar hingga dilayani oleh dokter. Selain waktu tunggu lama di rumah sakit, terkadang pasien harus pulang terlebih dahulu agar bisa menunggu dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Jika dibiarkan berlarut, maka permasalahan ini hanya berdampak kepada kepuasan pelanggan atau kepuasan pasien, tetapi juga berdampak kepada masalah kesehatan yang dialaminya. Untuk itu diperlukan solusi baru agar permasalahan ini dapat teratasi. Selanjutnya, pakar ahli teknologi informatika kini telah banyak menjual dan merancang teknologi baru yang salah satunya adalah mesin antrian rumah sakit. Jadi apa sih yang ada di benak kita ketika kita mendengar rumah sakit yang suasananya ramai, banyak yang berobat, banyak yang berkunjung, dan yang lain-lain. Suasana rumah sakitnya ramai, penuh, dan banyak orang tampaknya sudah menjadi suguhan pemandangan yang sudah biasa kita lihat setiap hari, terutama bagi rumah sakit yang milik pemerintah, baik daerah maupun provinsi. Ratusan pasien setiap harinya datang ke rumah sakit agar bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Salah satunya masalah yang dapat dihadapi baik dirasakan pihak rumah sakit atau customer adalah masalah antrian yang sangat panjang. Lalu bagaimana sih cara kita mengatasi permasalahan tersebut? Jadi untuk mengatasi permasalahan tersebut, kini telah lahir salah satu teknologi canggih yang bisa mengatasi masalah antrian tersebut, yaitu dengan adanya mesin antrian rumah sakit. Jadi sebagai pelopor fasilitas kesehatan milik pemerintah tingkat 2 dan 3, sudah seharusnya memberikan fasilitas terbaik kepada semua masyarakat. Karena pada kenyataannya, layanan rumah sakit milik pemerintah selalu dinilai sangat buruk oleh sebagian besar orang yang berobat di sana. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, pemerintah wajib memberikan kehidupan yang layak kepada setiap bangsanya. Salah satunya peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit. Untuk itu, sebaiknya mulai beralih dengan menggunakan mesin antrian rumah sakit demi mengatasi masalah antrian tersebut. Jadi, sebuah teknologi canggih seperti mesin antrian rumah sakit sudah pasti memberikan banyak keuntungan dan manfaat bagi penggunanya, baik bagi pihak rumah sakit atau bagi pihak konsumer, sama-sama mendapatkan keuntungan dengan adanya fasilitas mesin antrian ini. Pertama, manfaatnya itu adalah waktu tunggu customer yang menjadi lebih singkat dan waktu pelayanan menjadi lebih cepat dari rumah sakit.
Jadi karena mesin antrian rumah sakit mampu memberikan estimasi waktu perkiraan layanan bagi customer sesuai dengan nomor antrian. Sehingga tidak perlu lagi menunggu terlalu lama dan waktu tunggu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan lainnya. Hingga saat ini pihak rumah sakit yang menggunakan mesin antrian ini sudah akan lebih mudah dan cepat ditangani sesuai kebutuhan masing-masing pasien. Kemudian apa sih sebenarnya alasan sebaiknya rumah sakit pemerintah ini menggunakan mesin antrian rumah sakit? Yang pertama, mesin antrian rumah sakit ini mengatasi masalah antrian terutama di rumah sakit pemerintah. Alasan pertama pihak rumah sakit sebaiknya menggunakan mesin ini agar mengatasi masalah antrian yang sangat membludak. Selanjutnya, mesin antrian untuk rumah sakit mampu meningkatkan kualitas pelayanan. Jadi maksudnya ini dengan adanya mesin antrian rumah sakit ini berbasis web atau Android, customer bisa memperkirakan waktu datang. Jadi sehingga memberikan kepuasan bagi customernya. Nah, selanjutnya, data mesin antrian rumah sakit dapat digunakan untuk laporan dan memudahkan pemantauan analisis data. Selanjutnya, data pasien yang ada pada mesin antrian ini bisa digunakan untuk pelaporan ke dinas terkait. Nah, selanjutnya, mesin antrian rumah sakit bisa digunakan untuk meningkatkan brand building citra di rumah sakit. Jadi, dengan mesin ini akan menambahkan citra pada rumah sakit tersebut. Yang terakhir yaitu mesin antrian rumah sakit ini meningkatkan loyalitas pelanggan rumah sakit dan peningkatan kuantitas. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami oleh Salwa dan bisa dipahami oleh teman-teman yang menonton video ini. Terlebih dan terkurang dari penyampaian materi, saya meminta maaf. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.